Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Jude Bellingham telah sepakat bergabung ke Real Madrid yang diklaim punya bandrol harga 150 juta euro. Sementara para supporter PSG melakukan aksi demo dengan menuntut beberapa petinggi dan pemain mereka untuk mundur. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Liverpool yang meraih kemenangan tipis setelah mengalahkan Fulham dengan skor 1-0. Masih dari hasil pertandingan Liga Inggris nih guys, ada Manchester City yang sukses membantai West Ham United dengan skor 3-0. Liverpool sukses meraup 3 poin dalam laga tunda pekan ke-28 Premier League menghadapi Fulham. Skuad The Reds berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Sejak menit awal, skuad asuhan Jurgen Klopp bermain dengan agresif mendominasi jalannya laga. Namun mereka cuma berhasil melesakkan 1 gol lewat penalti dari Mohamed Salah di menit ke-39. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat mereka meraih kemenangan beruntun dalam 5 pertandingan terakhir. Liverpool masih kokoh di peringkat kelima dengan mengemas 59 poin. Manchester City kembali meraih hasil positif pada lanjutan Liga Inggris saat berhadapan dengan West Ham United. Di laga itu, skuad asuhan Pep Guardiola menang dengan 3 gol tanpa balas. Skuad The Citizens langsung tancap gas dengan memegang kendali pertandingan. Beberapa kali mereka berhasil mendapatkan peluang emas untuk memecahkan kebuntuan. Sayangnya hingga turun minum belum ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, Nathan Ake berhasil melesakkan gol sundulan di menit ke-50 laga. Kemudian disusul oleh Erling Haaland melalui gol cantiknya yang menyingkit kiper Lukas Fabianski. Tidak cuma itu, Phil Foden berhasil menutup laga lewat golnya 5 menit sebelum pertandingan berakhir. Di akhir pertandingan, Haaland mendapatkan Guard of Honor dari rekan setimnya dan staf klub. Sebagai informasi tambahan 1 gol, pemain asal Norwegia itu membuatnya sudah melesakkan 34 gol di Premier League. Capaian tersebut membuat Haaland menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim Premier League, melewati rekor dari Andy Cole dan Alan Shearer yang cuma mengemas 34 gol. Kemenangan ini membuat Manchester City kembali ke puncak klasemen dengan torehan 79 poin. Atletico Madrid meraih kemenangan besar setelah memperdaya Cadiz dengan skor telak 5-1. Kita beralih ke hasil pertandingan Serie A, ada Juventus yang terus membuntuti Lazio di peringkat kedua setelah mengalahkan Lecce dengan skor tipis 2-1. Atletico Madrid meraih kemenangan besar saat menjalani partai kandang menghadapi Cadiz. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Los Rojiblancos mengakhiri laga dengan skor telak 5-1. Baru berjalan 27 menit laga, Atletico sudah unggul 2 gol lewat brace dari Antoine Griezmann. Skor itu pun bertahan sampai wasit meniup peluit di babak pertama. Memasuki babak kedua, skuad Los Rojiblancos tampil semakin beringas. Pasukan Diego Simeone itu berhasil mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dicetak melalui Alvaro Morata, penalti Yannick Carrasco, dan Nahuel Molina. Tambahan 3 poin itu membuat Atletico Madrid bertengger di peringkat 2 klasemen sementara. Mereka emang emas 69 poin, mampu menyalip posisi Real Madrid dengan torehan 68 poin. Sebelumnya El Real sendiri sempat dikalahkan Real Sociedad dengan skor 2-0. Atalanta berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-33 Serie A menghadapi Spezia. Bermain di Atleti Azzurri di Italia, skuad Ladea menang dengan skor tipis 3-2. Ketiga gol Atalanta diciptakan oleh Martin Deron, David Zappacosta, dan Luis Muriel. Sedangkan 2 gol Spezia dicetak oleh Emmanuel Gyasi dan Mehdi Bouravia. Hasil ini membuat skuad asuhan Gianpiero Gasperini menempel ketat tim-tim papan atas. Atalanta kini bertengger di posisi kelima dengan torehan 58 poin. Juventus menjalani pertandingan pekan ke-33 Serie A menghadapi Lecce. Pada laga itu, skuad asuhan Massimiliano Allegri berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Gol skuad Bianconeri dilesakan oleh Leandro Paredes dan Dusan Vlahovic di menit ke-15 dan 40. Sementara skuad Salentini cuma mampu membalas melalui Hasan Kahesai. Kemenangan ini membuat Juventus semakin kokoh di papan atas untuk mengamankan tiket Liga Champions. Kini mereka bertengger di posisi ketiga dengan torehan 63 poin. AC Milan gagal meraih 3 poin penuh setelah ditahan imbang Cremonese dengan skor 1-1. Hasil berbeda diraih oleh sang rival yaitu Inter Milan yang membantai habis Hellas Verona dengan 6 gol tanpa balas. AC Milan gagal meraih hasil maksimal di laga pekan ke-33 Serie A saat berjumpa dengan Cremonese. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Stefano Pioli harus puas dengan hasil imbang 1-1. Skuad rossoneri memegang kendali pertandingan sejak wasit meniup peluit kick-off. Terbukti Alexis Saelemaekers berhasil melesakkan gol di menit ke-13 laga. Sayang gol tersebut setelah sang pengadil mengecek tayangan ulang melalui VAR.
Di babak kedua, Cremonese berhasil unggul lebih dulu lewat David Okereke. Beruntung di penghujung laga, Junior Mesias mengubah kedudukan menjadi imbang. Hasil ini membuat skuad Rossoneri gagal menempel Inter di posisi keempat klasemen. Baik-baiknya dan kawan-kawan turun ke peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 58 poin. Lazio meraih kemenangan dalam lanjutan Serie A saat berhadapan dengan Sassuolo. Di laga itu, pasukan Maurizio Sarri menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol skuad Bianco Celeste dicetak lewat Filipe Anderson di menit ke-14. Kemudian disusul oleh Toma Basic di penghujung babak kedua. Pedro Rodriguez dan kawan-kawan semakin kokoh di peringkat kedua klasemen Serie A dengan mengemas 64 poin. AS Roma gagal meraih poin penuh dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Italia saat berjumpa dengan AC Monza. Pada laga itu, skuad Giallorossi ditahan imbang dengan skor 1-1. Skuad asuhan Jose Mourinho berhasil unggul lebih dulu melalui Stephen El Shaarawy di menit ke-24. Sementara AC Monza membalas lewat Luca Caldirola di menit ke-39. Raihan satu poin membuat AS Roma turun ke posisi ke-7 dengan mengemas 58 poin. Inter Milan sukses meraup 3 poin saat melakoni laga pekan ke-33 Serie A kala berhadapan dengan Hellas Verona. Pasukan Simone Inzaghi berhasil menang dengan 6 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad Nerazzurri unggul melalui gol bunuh diri dari Adolfo Gaich di menit ke-31. Kemudian disusul oleh Hakan Calhanoglu dan Edin Dzeko di menit ke-36 dan 37. Masuki babak kedua, skuad asuhan Simone Inzaghi sukses menambah 3 gol. Lewat gol Dzeko dan brace dari Lautaro Martinez pada menit ke-50, 61, dan di penghujung babak kedua. Hasil ini membuat skuad Nerazzurri kokoh di posisi keempat dengan mengkoleksi 60 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Erik ten Hag yang mewaspadai kebangkitan pemain Brighton di laga dini hari besok. Sedangkan Luciano Spalletti menyebut jika mimpinya selama ini terwujud, yakni dengan berhasil membawa Napoli meraih Scudetto di musim ini. Manchester United akan berhadapan dengan Brighton di laga tunda pekan ke-28 Premier League. Erik ten Hag mewaspadai misi balas dendam yang diusung skuad The Seagulls. Seperti yang diketahui, skuad hitam merah baru saja menumbangkan Brighton di semifinal Piala FA. Ten Hag menyebut kalau ingin membalaskan kekalahan adalah hal yang normal. Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini yakin Manchester United bisa meraih kemenangan di laga sisa, termasuk laga final Piala FA menghadapi Manchester City. Menjelang laga pekan ke-33 Serie A antara Napoli yang akan berhadapan dengan Udinese, Luciano Spalletti akan memberikan komentarnya tentang laga nanti. Alumni pelatih Inter Milan itu meminta maaf kepada para supporter Napoli. Pasalnya skuadnya gagal meraih kemenangan di laga menghadapi Salernitana. Sebagai gantinya, dia berjanji akan mempersembahkan kemenangan di laga melawan Udinese. Di sisi lain, Napoli akan meraih gelar Scudetto bila menang di laga nanti. Hal itu merupakan salah satu mimpi sang pelatih saat dia pertama kali ditunjuk menunggangi skuad Partenopei. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada pelatih Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso yang sedang diminati oleh Tottenham Hotspur. Sementara Arsenal berencana untuk membajak Fikayo Tomori yang tampil gemilang bersama AC Milan di musim ini. Tottenham Hotspur gencar berburu pelatih anyar untuk mengarungi musim 2023-2024. Sebelumnya mereka dirumorkan dengan Julian Nagelsmann dan Vincent Kompany. Kini kabar Spurs juga tertarik dengan pelatih Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso. Pelatih sang Spanyol ini dianggap cocok untuk membangkitkan performa skuad The Lily Whites. Sebelumnya Xabi berhasil mengangkat performa skuad pabrik dari papan bawah hingga bersaing di zona Eropa. Mengingat catatan tersebut, hal yang wajar kalau Spurs tertarik dengan jasanya. Fikayo Tomori tengah menjadi incaran Arsenal berkat penampilan apiknya bersama AC Milan di musim ini. Kehadiran bek asal Inggris itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah The Gunners. Alasannya mereka saat ini kekurangan stok bek tengah yang sangat terbatas. Mikel Arteta selaku pelatih menilai Tomori merupakan pemain yang punya potensial cukup besar. Dilansir dari 90 Min, manajemen The Gunners serius merekrut Tomori dan akan mengajukan penawaran. Sayangnya mereka harus bersaing dengan Newcastle United yang juga meminatinya. Berita selanjutnya, Newcastle United dikabarkan akan menebus rapinya dengan mahar fantastis yakni sebesar 80 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Ngomong-ngomong soal dana besar nih, Real Madrid juga diklaim telah sepakat mendatangkan Jude Bellingham yang punya bandrol harga 150 juta euro. Newcastle United dikabarkan serius menggayat winger Barcelona yakni Rapinya. Menurut jurnalis Gerard Romero, manajemen The Magpies akan mengajukan tawaran dengan mahar fantastis.
Jurnalis asal Spanyol ini mengklaim tawaran tersebut mencapai 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Romero juga menambahkan jika Barcelona sulit untuk menolak tawaran fantastis tersebut. Alasannya karena dana itu digunakan untuk memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou Spotify. Namun transfer ini diprediksi alot mengingat terapinya enggan kembali merantau ke Premier League. Next, Juventus akan menyelamatkan karir Anthony Martial yang ingin dilepas oleh MU. Sementara Ajax Amsterdam sudah memasang harga untuk Jurrien Timber dengan menjualnya sebesar 50 juta euro. Kontrak Anthony Martial di Manchester United akan berakhir di tahun 2024. Meskipun tinggal menyisakan 1 tahun lagi, penyerang Prancis itu berencana akan cabut di akhir musim nanti. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus menjadi klub terdepan dalam perburuan sang bomber. Raksasa Italia itu mempertimbangkan untuk merekrut Martial di bursa transfer musim panas nanti. Di musim ini, Martial sendiri harus kalah saing oleh Marcus Rashford yang tampil moncer. Penyebab merosotnya performa Martial adalah karena dirinya kerap mengalami cedera. Chelsea berpeluang besar bakal ditinggal oleh Kai Havertz di akhir musim mendatang. Bersumber dari media Bild, gelandang 23 tahun ini berencana untuk kembali hijrah ke Jerman. Bayern Munchen dinilai menjadi klub yang tepat untuk pelabuhan baru Havertz di musim depan. Menurut laporan, kehadiran sang pemain diinginkan langsung oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Apalagi peluang Havertz untuk merapat ke skuad di Rotterdam dinilai cukup besar. Namun mereka harus mengeluarkan dana setidaknya 75 juta euro untuk bisa mengangkutnya ke Allianz Arena. Manchester United mendapat kabar baik terkait transfer Jurrien Timber. Pasalnya Sky Germany mengabarkan kalau Ajax Amsterdam akan menjual sang pemain di musim panas nanti. Laporan itu juga menambahkan kalau manajemen The Jordan terpaksa menjual sang pemain. Alasannya bek tengah asal Belanda ini terus meminta manajemen untuk melepasnya ke MU. Hanya saja Setan Merah harus merogoh kocek 50 juta euro untuk mendatangkan Timber ke Old Trafford. Harga itu sangat wajar mengingat Timber tampil gemilang di lini pertahanan Ajax. Real Madrid dikabarkan selangkah lagi untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Romano menyebut jika Aurel sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen di Borussia. Juni Kalapat menjadi orang yang berperan penting dalam kepindahan Bellingham ke kota Madrid. Dengan begitu Aurel diklaim harus merogoh kocek sebesar 150 juta euro. Seandainya bergabung, Bellingham akan memecahkan rekor transfer terbesar Real Madrid sepanjang sejarah. Real Madrid telah mengibarkan bendera putih untuk bisa mengejar gelar juara La Liga. Hal tersebut disampaikan oleh Carlo Ancelotti setelah mereka dikalahkan oleh Real Sociedad dengan skor 2-0. Dalam wawancaranya bersama Marca, Ancelotti mengatakan kalau ini merupakan momen yang sulit. Oleh sebab itu dia pun akan meminimalisir kesalahan dalam 2 pertandingan penting, yakni di partai final Copa del Rey menghadapi Osasuna di tanggal 7 Mei mendatang. Berikutnya Real juga akan berhadapan dengan Manchester City di partai semifinal Liga Champions. Paris Saint-Germain sedang dilanda berbagai kekacauan di musim 2022-2023 ini. Alasannya karena Les Parisiens mengalami performa yang pasang surut. Gayaran beberapa para supporter merasa geram dengan manajemen. Mereka pun meluapkan kesalahannya dengan melakukan demo di depan stadion Parc des Princes. Dalam video yang beredar, para supporter itu mengejek Lionel Messi dengan sebutan yang gak pantas. Mereka meminta manajemen untuk segera mendepak Messi dari dalam skuad. Selain itu, para supporter juga menuntut sang presiden Nasser Al-Khelaifi untuk mundur. Berikutnya, para supporter yang kesal juga mendatangi rumah Neymar dan menuntut sang pemain untuk pergi. Timnas Indonesia dirumorkan akan berhadapan dengan Timnas Argentina di laga FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Rumor ini nampaknya bukanlah isapan jempol belaka. Sebab media relevan mengabarkan jika Argentina akan melakukan tur ke Asia sebanyak 2 kali. Indonesia dan Cina akan menjadi kandidat kuat untuk menjajal kekuatan Lionel Messi dan kawan-kawan. Akan tapi Indonesia harus menyiapkan modal yang cukup besar untuk bisa menerbangkan Argentina ke tanah air. Biaya tersebut berkisar kurang lebih mencapai 90 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu promotor yang tidak disebutkan namanya. Promotor itu mengatakan kalau Cina sudah hampir dipastikan akan menjajal kekuatan Argentina. Guys, kita bacain komentar ini dari Bincang Gaib. Serunya melihat perjalanan Chelsea menjadi tim papan bawah. Gimana guys nasib Chelsea menurut kalian di musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa guys.